Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Perum Bulog Lampung. Hadir di tengah kita Bapak Lilik Nurholi, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung. Gitu ya Pak? Betul. Didampingi Pak Harmain Indra Pohan. Pak Harmain ini adalah manajer pengadaan Perum Bulog Kanwil Lampung. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tema kita pada sore hari ini adalah kinerja Bulog 2022, baik kondisi stok yang ada, penyerapan dan pengadaan termasuk penyaluran beras khususnya. Gitu ya Pak Harmain. Ya Pak Lilik Nurholi ini juga di sesi pertama ini kita perlu juga tahu atau mengingatkan kembali apa tupoksi dari Perum Bulog ini, termasuk komoditas-komoditas apa yang jadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Omar. Selamat siang pemirsa Tegar TV. Jadi Perum Bulog selalu tugasnya adalah menyerap kualitas padi, jagung, dan kedelai sawung ya. Secara umum ya, padi, beras, jagung dan kedelai, pancali serap dan disalurkan ke masyarakat. Tapi yang kita sekarang mungkin masyarakat lebih tahu adalah Bulog core-nya adalah di beras. Ya. Kalau minyak goreng atau itu Pak, komoditas lainnya? Ya, itu minyak goreng kita ada penugasan atau skema bisnis. Dan di situ gitu ya, kita bikin komersial biasa seperti yang lain lah. Gitu ya. Tapi secara umum ini Pak, dari tahun 2022 karena kemarin kita ya pandemi dan sebagainya itu mempengaruhi nggak ketersediaan pangan kita di Provinsi Lampung? Sampai saat ini insya Allah dari beras konsumsi kita masih aman. Kalau bulan 8-9 kemarin memang ada inflasi beras nasional 0,24, tapi secara umum beras masih terkendali. Gitu. Stok kita juga baik. Stok di gudang gitu ya? Gudangnya. Iya. Meskipun dalam bahasa saya mengatakan mungkin kurang ideal untuk dibandingkan dengan tahun-tahun dulu gitu. Tapi insya Allah masih aman untuk Lampung. Bahkan boleh Pak Menteri saya sampaikan, kita juga melakukan move atau perpindahan dari Lampung ke seluruh Sumatera kecuali Aceh. Maksudnya gimana itu? Ya, perpindahan stok kita kita kirim ke gitu ya. Hulu, Palembang dan kecuali Aceh. Oh gitu, karena kita cukup banyak produksinya. Banyak, iya. Itu hebat dong ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sampai kita bisa membantu mereka ya, tetangga ya, provinsi tetangga ya. Kita juga bukan membuang ya, menyebarkan stok kita dari Lampung ke teman-teman di seluruh Sumatera itu bawah. Cukup bagus lah produksi kita itu ya. Alhamdulillah bawah. Apalagi musim sekarang ini musim hujan juga ya. Iya. Akibatnya mungkin operasi pasar beras karena harga beras stabil dan sebagainya. Kayaknya tahun ini nggak ada atau bagaimana? Kalau istilahnya operasi pasar yang dulu pernah kita kenal, artinya OP baru keluar kalau ada harga naik. Sekarang enggak, kita ganti dengan istilah KPSA. Jadi pengeluaran beras sepanjang tahun dan Januari sampai dengan Desember. Jadi satu saat lah kita keluar beras
sehingga akibatnya yaitu invasi beras bisa terkendali, kalaupun naik nggak terlalu tinggi gitu ya. dan tapi ya karena beras memiliki memiliki indeks yang tinggi maka akan terasa gitu, tapi dari sisi jumlah masih Terkendali gitu ya. Ya, Pak Harmain ini manajer pengadaan ini. Ya, baik. Manajer pengadaan ini kan cukup jadi perhatian juga baik untuk petani-petani gitu ya, Pak Harmain ya. Kapan pengadaan gitu ya. Jadi itu gimana sih cara kerjanya Pak soal pengadaan itu? Ngambil barang dari petani atau gimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi per Bulog itu secara umumnya Pak, kita itu melakukan pembelian bisa langsung ke petani, ke pedagang, ke mitra maupun ke penggilingan. Oh gitu ya, ngambilnya di penggilingan juga bisa Bisa. ya? Jadi kelompok tani, penggilingan ya? Betul. Jadi Pak, kita ada 3 saluran untuk pengadaan Iya. yang bisa kita katakan ataupun bahasa di lapangan itu penyerapan. Iya. Ada 3. Yang pertama itu lewat ada pembentukan namanya Satgas, Satuan Tugas Bulog untuk pembelian langsung ke penggilingan maupun pedagang beras ataupun petani. Iya, petani itu langsung petani apa kelompok tani itu? Bisa langsung petani atau Kelompok tani. tergantung gitu ya. di Iya, mana yang ibaratnya itu lokasi dan harganya yang sesuai lah. gitu ya. Nah, yang tidak kita ibaratnya itu langsung mutus rantai pemasok di lapangan mungkin gitu. Yang kedua itu kita ada juga namanya UB Industri Pak. UB Industri itu apa? kita tuh punya ada namanya pabrik Pak, Bulog punya? pabrik beras. Oh iya Ya, iya. dulu namanya UBPGB atau Unit Bisnis Penggilingan Gabah Beras. Oh gitu ya, Bulog Sekarang punya ya pabrik itu ya? punya Pak. Sehingga Dari nanti dari beras-beras petani langsung diolah sama Bulog betul. gitu ya? Nah kemudian sekarang ini pabrik kita dulu yang kapasitasnya kecil sekarang sudah kita upgrade Pak. Kebetulan sekarang posisinya sudah ada di Campang, gudang Campang kita itu di Jalan Soekarno-Hatta. Nah itu namanya sekarang menjadi MRNP. Apa itu Pak? Saya panjangannya jadi lupa. Iya, iya. Jadi MRNP itu milling rice, jadi penggilingan gabah beras Indonesia seperti itu. Tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Premium itu Pak ya? Beras Kita premium. bisa menciptakan premium atau medium, tergantung orderannya. Nah, jadi MRNP Oh cukup menarik juga ya Pak Lili ya. Artinya Bulog Lampung itu sudah bisa memproduksi Sudah. beras sendiri, mengolah sendiri ya. Iya. Wah, ini gitu ya. Pak. Jadi Gitu ya. jadi pabrik MRNP itu tergantung kita mau buat apa, mau premium kah atau Oh iya. bukan. Dan kita itu tidak hanya beli beras, jadi melalui pabrik itu kita bisa beli gabah kering giling yang bisa langsung digiling, maupun kita juga sekarang ini bisa membeli namanya yang gabah kering panen ataupun GKP kita singkat. Iya. Karena di pabrik itu kita sudah ada dryer Pak. Nah, Hmm. jadi yang bahasa itu kita dryer, kita jadikan GKG. Terus kalau ada permintaan untuk beras ya tergantung mau ciptakan premium maupun medium. Oke. Ya Pak Harmain dan Pak Lili, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini menarik ini Pak Harmain ya, Pak Lili soal beras di Provinsi Lampung. Iya. Ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Wakil Pemimpin Bulog Devre Lampung, Pak Lili, dan ditemani oleh Pak Harmain. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.